saya akan menjelaskan mengenai peran dan kontribusi saya dalam mengerjakan proyek pembuatan endpoint cocktail. Nah, pada bagian yang pertama, saya telah membuat satu jenis cocktail model. Nah, satu jenis cocktail model ini saya kembangkan menjadi 16 roots, kecuali pada baris ke-22. Nah, baris ke-22 ini dibuat oleh teman saya itu Stanley, sedangkan sisanya itu 16 roots, itu saya yang buat berdasarkan beberapa kriteria. Nah, dari 16 router yang saya buat atau 16 endpoint yang saya buat, 13 diantaranya menggunakan metode get, dan 3 diantaranya menggunakan metode put, delete, dan juga post. Nah, 13 yang menggunakan metode get ini berfungsi untuk memfilter sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang bakal saya jelasin setelah saya menjelaskan cocktail model. Nah, yang pertama saya akan masuk ke cocktail model, yang dimana pada saat pembuatan cocktail model kita pasti bakal nge-import yang namanya Mongo terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat skema baru. Nah, skema barunya saya namain cocktail schema. Di dalam cocktail schema terdapat field-field yang saya bikin sesuai dengan field-field yang ada di thecocktaildb.com atau website asli yang kami replika. Nah, yang membedakan field satu dengan field lainnya adalah tipenya, required, dan apakah ada unique atau enggak. Di sini name kami setting unique, kemudian required-nya name dan juga cocktail ID itu wajib true, wajib diisi, dan tipenya ini berdasarkan isi dari fieldnya ini. Misalnya name pasti kan huruf ya, pasti string. Kalau cocktail ID kan pasti angka, number. Nah, contohnya di sini kami setting popular sama alcoholic itu boolean. Jadi true atau false. Nah, yang membedakan field kami dengan field yang kami replika itu thecocktaildb.com itu kami nambahin flavor, country, sama popular, serta alkoholiknya kami ubah tipenya jadi boolean. Sisanya sama fieldnya, tidak ada yang membedakan. Kemudian di sini saya setting version key-nya jadi false. Kenapa false? Saya pengen gimana pada saat kita memberikan respon balik kepada klien, version key ini nggak ikut keluar. Nggak ada, karena kan tiap data di Mongo pasti ada version key-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model dari Mongo dengan nama cocktail, kemudian kita export model tersebut biar bisa kita pakai di repository. Di sini kita importkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cocktail roots. Nah, di cocktail roots ini yang pertama kita bakal lakuin itu kita bakal yang namanya import express. Habis import express kita bakal bikin objek router baru, saya namain router. Kemudian kita bakal import yang namanya cocktail controller. Nah, fungsinya biar kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di cocktail controller. Jadi sebenarnya format pada router ini nggak jauh beda antara satu dengan yang lain, yang membedakan hanyalah metode-metodenya, serta function, path-nya, serta ada parameter atau enggak. Mungkin kita ambil 4 contoh. Yang pertama ada router post, ini menggunakan metode post, path slash, function create cocktail. Nah, di method get kita pakai slash all, path-nya slash all, memanggil function get all cocktails. Di router get, nih yang membedakan get yang all sama, yang membedakan antara get yang baris ke-7 dan 8, itu adalah parameter. Di yang ke-8 ini ada parameternya. Parameternya itu berdasarkan kriteria atau input yang dimasukkan oleh klien. Kemudian lanjut ke put, di sini menggunakan metode put, kemudian path-nya slash update slash cocktail ID, memanggil function update cocktail by ID, kemudian yang delete menggunakan metode delete, path slash delete slash cocktail ID. Nah, cocktail ID ini tuh parameternya. Kemudian memanggil function delete cocktail by ID. Nah, sisanya yang router get ini sama, yang membedakan hanyalah parameternya serta functionnya. Kemudian kita ekspor routernya ini agar kita bisa pakai di routes.js. Kemudian kita masuk ke cocktail controller. Nah, di cocktail controller ini, yang pertama kita lakuin itu kita import cocktail service, kemudian kita import dua elemen itu error responder sama error types dari file error. Nah, di tiap function yang kita buat, kita menggunakan asynchron dan juga await. Nah, fungsinya biar apa? Ketika kita menunggu hasilnya, kode-kode lain itu masih bisa dieksekusi, jadi nggak nunggu. Nah, kita mungkin langsung masuk ke fungsi yang pertama, yaitu function create cocktail. Nah, tiap cocktail itu parameternya sama, request, rest, sama next. Nah, request itu berarti kita nerima request dari klien, respon itu kita ngirimin balik, next itu kita ngelempar atau nerusin error itu ke middleware. Nah, yang pertama di dalam try, kita ngambil name sama cocktail ID yang ada di request body. Nah, kalau ternyata namanya itu tidak terisi, kita lempar error responder dengan tipe name is required. Kalau ternyata cocktail ID-nya itu tidak terisi, kita lempar error lagi dengan tipe validation error sama message cocktail ID is required. Kemudian validasi ketiga dan keempat ini kita ngecek apakah namanya itu sama cocktail ID-nya itu udah ada atau belum. Nah, dengan cara kita meneruskan ke function yang ada di cocktail service, yaitu name access sama cocktail ID access. Kemudian kalau ternyata namanya udah ada, kita lempar error, message-nya name ID access. Kemudian kalau cocktail ID-nya udah ada, kita lempar error juga, cocktail ID already access. Nah, kemudian validasi kelima, itu kita ngecek bahwa ID-nya itu harus 5 digit dan berada di antara 10.000 dan 20.000. Nah, kalau enggak, kita bakal lempar error. Cocktail ID must 5 digit number and must in cocktail ID range. Nah, selanjutnya kita bakal ngisi dari date modified-nya, karena sebelumnya si klien itu wajib mengosongkan date modified-nya. Kemudian kita bikin jadi new date, di mana kita ubah jadi ISO to string. ISO string. Nah, fungsinya apa? Biar penulisan yang digunakan itu sesuai sama penulisan internasional yang ada 24 angka. Nah, kemudian kita potong menjadi 19. Kenapa kita potong jadi 19? Itu kembali lagi kami ikutin API yang aslinya, yaitu thecocktaildb.com. Kemudian kita ganti T itu jadi spasi. Karena di penulisannya, pemisah antara tanggal dan juga waktu jam gitu, pemisah itu adalah T. Jadi kami ubah jadi spasi.
Kemudian kita bikin new cocktail dengan cara kita manggil cocktail service dengan fungsi create cocktail, parameternya request body. Kemudian kalau ternyata gagal, kita bakal lempar error lagi dengan message failed to create cocktail data. Kemudian kalau berhasil, kita bakal kirimin response dengan status 201 dengan format JSON new cocktail. Jadi kita lempar datanya balik. Nah, jadi di tiap catch ini dia punya manfaat atau fungsi yang sama, yaitu meneruskan error ke middleware express. Nah, kita mungkin masuk ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu fungsi get cocktail by name. Jadi mencari cocktail berdasarkan nama. Berarti kita ambil nama ini, name ini dari parameter yang ada di URL-nya. Misalnya slash cocktail, slash search, slash gin misalnya. Nah, ginnya itu yang diambil. Nah, kalau ternyata dia nggak isi di URL-nya, parameter itu nggak diisi, parameter di URL, kita ngelempar error lagi. Kemudian, kalau ternyata terisi, kita bikin. Bukan bikin, tapi kita mencari cocktail by name dari file yang ada di cocktail service. Kalau ternyata hasilnya itu adalah nggak ada atau not found, kita bakal melempar error not found. Yang membedakan antara kita penggunaan not cocktail sama cocktail lain sama dengan 0 itu adalah penggunaan pada repository, yaitu find dan juga find1. Ini nanti saya jelaskan di bagian repository. Kemudian di get all cocktails itu artinya kita ngambil semua cocktails, kita main semua cocktail keluar, tapi di sini kita ada offset dan juga limit. Kalau offset dan limit ini bisa ditentuin sesuai dengan klien itu mau berapa. Cuman kalau klien itu tidak memasukkan parameter offset dan juga limit, otomatis offset itu 10, limit itu offset itu 0 dan limit itu 10. Kemudian kita memanggil cocktail service dengan function get all cocktails. Kemudian kalau berhasil, kita bakal ngirimin respon dengan format JSON, datanya dibalikin. Ya. Kemudian ini sama fungsinya untuk meneruskan error ke middleware express. Nah, selanjutnya kita update cocktail by ID. Nah, ini sama juga ngambil cocktail ID dari parameter. Nah, kita menginisialisasi bahwa request body yang dimasukin sama si client ini kita jadikan update data namanya. Validasi kedua, kita ngecek apakah cocktail ID-nya itu terisi. Kalau nggak ada, kita kirim error. Kemudian kita cek lagi apakah cocktail ID-nya itu number yang dimasukkan di parameter. Kalau nggak, kita kirim error. Kita pengen kalau cocktail ID-nya yang dimasukin itu harus number. Kemudian kita ngecek apakah ada kesesuaian antara parameter yang ada di cocktail ID yang ada di parameter dan juga cocktail ID yang ada di request body. Kalau nggak ada ya cocktail ID cannot be update. Kemudian kita delete update data cocktail ID biar cocktail ID-nya itu nggak ikut ke update. Nah, selanjutnya ini sama fungsinya sebelumnya saya jelaskan. Kita masukin date yang baru, kemudian kita meneruskan cocktail service, kita pakai cocktail service dengan function update cocktail by cocktail ID dengan parameter sebagai berikut. Kemudian kalau sukses, kita kirim response dengan format JSON, kita balikan lagi datanya. Habis itu, kalau ternyata error, catch error, kita bakal manggil next error, fungsinya sama kayak tadi kan. Dia bakal meneruskan error ke middleware express. Nah, kemudian fungsi yang selanjutnya adalah cocktail by ID. Di sini kita ambil juga parameternya cocktail ID. Kalau ternyata cocktail ID-nya nggak terisi, kita kirim error. Kemudian kalau cocktail ID-nya itu tidak berupa number, kita lempar error juga. Kemudian kita panggil cocktail service, delete cocktail service by cocktail ID. Kalau ternyata gagal atau tidak ada cocktail ID-nya not found, kita bakal lempar error. Nih, yang tadi saya bilang, yang membedakan antara dia penggunaan not dan juga sama dengan. Nah, itu nanti saya jelasin di repository. Kemudian kalau berhasil, kita kirim respon balik dengan membalikan datanya ke klien. Next juga fungsinya sama. Kemudian get by first letter, ini parameter sama, di try-nya kita ngambil letter dari parameter yang ada di URL. Kalau letternya itu nggak ada, kita kirim error, kita lempar error dengan tipe validation error, message ini. Kemudian kalau ternyata letternya itu tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1, itu kita lempar error, tipenya validation error, message query letter must be single alphabet character. Nah, gitu. Kemudian kita panggil cocktail service dengan function find by first letter dengan parameter letter. Nah, kalau ternyata cocktailnya itu nggak ada, kita lempar error response juga dengan tipe not found, message-nya cocktail not found. Kemudian kita membalikan respon kepada klien. Kemudian ada get cocktail by ID. Nah, get cocktail by ID ini pertama yang kita lakuin, kita ngambil dari cocktail ID dari parameter, kemudian kita ngecek apakah ada cocktail ID-nya atau enggak. Kalau nggak ada, kita kirim error. Kemudian di sini juga sama, kita ngelakuin pengecekan apakah cocktail ID-nya itu number. Kemudian kita ngecek juga bahwa ID-nya itu harus di antara 10.000 dan 20.000 dan harus 5 digit. Kemudian kita panggil cocktail service dengan function get cocktail by ID. Kalau ternyata itu not found atau kosong, kita lempar error dengan tipe not found dan message cocktail not found. Kemudian kita memberikan respon balik dalam bentuk JSON data tersebut ke klien. Kemudian next juga sama fungsinya meneruskan error ke middleware express. Nah, di sini get popular cocktails cukup sederhana, dia hanya melanjutkan atau memanggil function get popular cocktails dari cocktail service. Kemudian kalau berhasil, kita kirim status 200. Kemudian kita membalikan file, maksudnya datanya terhadap mengembalikan datanya dengan format JSON. Kemudian next ini fungsinya juga sama untuk meneruskan middleware ke error. Nah, selanjutnya ada namanya function get country by name. Function ini mengambil parameter country dari URL. Kemudian dia ngambil juga offset dan limitnya. Kalau klien tidak memberikan offset limit, otomatis defaultnya 0 dan 10. Kemudian kita manggil cocktail service dengan function get cocktail by country. Kalau ternyata emang country-nya itu nggak ada, kita lempar no cocktails found for this country.
selanjutnya yaitu getGlassCocktail. Nah, di getGlassCocktail ini kita ngambil gelas ini dari parameternya, offset limitnya juga dari parameternya. Kalau ternyata di parameter nggak dimasukin, kita setting offset 0, limit 10. Kemudian kita pakai cocktail service dengan function getCocktailByGlass. Kalau ternyata kosong, nggak ada cocktailnya, kita lempar error. Kemudian di sini nih fungsinya, kita pengen returnnya itu name, drink time, sama cocktail ID. Kenapa kayak gitu? Karena kita ngikutin yang ada di API aslinya, di mana dia cuma nge-return drink time, name, sama cocktail ID. Nah, begitu. Kemudian kalau sukses, kita bakal mengirimkan respon status 200 dan juga filter cocktails dalam bentuk JSON. Kemudian next juga sama. Kemudian get cocktail by flavor, get cocktail flavor functionnya ini juga sama, kita ngambil parameter flavor, offsetnya kita ngambil juga, limit ambil juga. Kemudian kita meneruskan ke cocktail service get cocktail flavor. Kemudian kalau ternyata kosong, 0, kita lempar error juga dengan tipe not found. Ini juga sama, returnnya yaitu name, drink time, sama cocktail ID. Di sini kita menggunakan fungsi map. Kemudian lanjut ke get cocktail by alcoholic. Di sini sama juga, kita setting offset limitnya defaultnya 010. Kita terima berdasarkan parameter klien juga. Kemudian kita lanjutkan atau kita hubungkan ke get cocktail alcoholic dari cocktail service. Kita map juga biar returnnya itu name, drink time, sama cocktail ID. Kemudian kita balikan kepada klien. Kemudian kalau kita tangkap error, kita langsung menghubungkan ke middleware express, mengirimkan errornya ke middleware express. Kemudian ini sama, get cocktail by non-alcoholic juga sama, offset limit. Kemudian ini juga sama, meneruskan ke get cocktail non-alcoholic dari di cocktail service. Ini juga sama, penggunaan map biar return name, drink time, sama cocktail ID, kemudian mengirimkan respon kepada klien. Kemudian get latest cocktail, ini fungsinya biar kita bisa tahu cocktail terakhir yang di update atau di post tergantung berdasarkan date modified-nya. Di sini kita memanggil function get latest cocktail dari cocktail service. Kemudian kalau sukses, kita langsung aja membalikan data tersebut kepada klien. Kemudian di sini ada get category cocktail. Di sini kita ambil parameter kategori dari URL yang ditulis oleh klien. Kemudian kita panggil cocktail service dengan function get category cocktails. Kemudian kalau ternyata 0, kalau ditemukan, kita bakal lempar error juga. Kemudian di sini kita pengen dia nge-returnnya name, drink time, sama cocktail ID. Maka di map, cocktails yang tadi sudah dicari, di map. Kemudian kalau berhasil, kita kirim status 200 dan juga datanya dibalikan dalam bentuk JSON. Kemudian get random cocktails, ini cukup sederhana juga, hanya meneruskan ke cocktail service dengan function get random cocktails. Lalu, ini yang get cocktail by ingredients, teman saya akan jelaskan, itu Stanley. Kemudian yang terakhir yang saya buat di controller itu function get cocktail stats. Di sini kita cukup sederhana juga, kita memanggil cocktail service dan function get cocktail stats dengan status. Kalau berhasil, kita mengirimkan respon status 200 dan juga mengembalikan data stats itu dalam bentuk JSON. Nah, modul export ini fungsinya sama, biar kita bisa menggunakan di cocktail routes. Kemudian kita lanjut ke cocktail service. Nah, di cocktail service itu formatnya sama semuanya, di mana bentuknya itu return. Nah, mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, kita bakal mengimport cocktail repository, ya kan? Di sini jadi dia hanya penghubung antara controller dan juga repository. Di sini sama, fungsi-fungsi penulisannya sama. Nih, yang membedakan contohnya ini, dia akan returnnya itu false atau true. Ini juga false atau true. Sisanya sama. Jadi cocktail service ini hanyalah penghubung antara controller dan juga repository. Nah, selanjutnya itu adalah cocktail service. Nah, di cocktail service ini pertama yang kita bakal lakukan itu adalah import cocktail repository. Nah, kemudian penulisan format-formatnya itu sama semua. Yaitu kita akan nge-return hasil dari cocktail repository. Contohnya, ini yang asynchron function find cocktail by name. Kita bakal nge-return fungsi dari cocktail repository dan nama function find by name. Nah, begitu pula dengan yang ada di get all cocktails. Dia bakal nge-return find all cocktails dari cocktail repository. Yang membedakan itu hanyalah parameter-parameternya. Parameter-parameternya yang membedakan. Jadi penulisannya sama, cuman yang membedakan adalah parameter-parameternya. Gitu. Kemudian ini diekspor juga, biar bisa dipakai di controller tadi. Bagian terakhir, kita buat yang namanya import cocktail model. Ya, kita kasih nama cocktail. Kemudian function ini sort by name, fungsinya buat kita pakai di find by name. Ini fungsi ini kita sorting nama berdasarkan abjad dan juga jumlah kata. Kemudian function create, dia menggunakan method create dari bawaan Mongo. Find by name, dia menggunakan method find dari bawaan dari Mongo juga. Regex ini fungsinya buat istilahnya membandingkan antara nama yang ada di parameter dengan nama yang ada di database. Kemudian ini caret buat mengawali string, ini ada dollar untuk mengakhiri string, ini replace untuk menggantikan underscore dengan spasi. Contohnya blue margarita jadi margarit blue, spasi margarita, biar cocok sama nama yang ada di dalam database. Nah, kemudian ada option. Nah, i ini fungsinya biar apa? Biar dia nggak sensitif terhadap lower dan uppercase. Kemudian id kita bikin 0, fungsinya agar id unik yang ada di Mongo ini nggak muncul ketika kita memberikan respon kepada klien. Kemudian kita sorting. Kemudian ada function find all cocktails, menggunakan method find, kemudian diambil semuanya, id dibikin 0, skip artinya dia melewati beberapa dokumen berdasarkan offset yang diberikan. Kemudian limit itu artinya dia mengambil sejumlah dokumen atau ada batasannya. Kemudian exec ini fungsinya untuk mengembalikan promise. Kemudian ada function update cocktail by cocktail ID. Nah, ini menggunakan method find one and update berdasarkan cocktail ID, kemudian dan update data. Nah, update data ini merupakan request body yang diberikan oleh klien ke kita. Kemudian ada delete cocktail by cocktail ID, ini di delete berdasarkan cocktail ID menggunakan method find one and delete. Kemudian ada function find by first letter, ini sama kayak yang sebelumnya yang find by name, dia menggunakan find dan regex juga, menyocokkan yang di database dengan yang ada di dalam parameter. Ini pakai option i juga dan ID-nya di 0 juga sama fungsinya.
Ini find by cocktail ID. Ini menggunakan find1 berdasarkan cocktail ID dan ID-nya di nolin juga. Kemudian ada function find popular cocktails, dia menggunakan find. Nah, bedanya find sama find1, itu kalau find1 itu dicari satu, kalau find itu dicari secara keseluruhan. Kemudian bedanya juga kalau find, kalau kosong itu ya kosong, kalau find1 dia bakal ada tulisan nullnya. Gitu. Nah, di sini find popular, dia cari yang popularnya itu true. Dengan ID-nya itu ya 0, dia nolin. Kemudian kita bakal lanjut ke function selanjutnya itu find by country. Nah, ini sebenarnya template aja sih, sama semua penulisannya, mulai dari find by country, find by class, find by flavor. Ini bedanya dia nggak pakai replace saja. Kemudian ini ada find alcoholic, sama juga penggunaan find, cuman dia berdasarkan alcoholic itu true, kalau ini berdasarkan alcoholic itu false. Jadi ini penulisannya sama semua, hanya beda berdasarkan cara dia mencarinya. Kemudian find latest cocktail, dia mencari semua cocktail menggunakan metode find, kemudian ID-nya di nolin, di sort, artinya kalau sort min 1 itu dari yang terakhir, paling yang terakhir latest. Kemudian di limit, artinya dia ngambil 10 data doang. Kemudian ada find by kategori, ini sama juga, dia menggunakan regex juga, dia akan istilahnya menyocokkan kategori yang ada di parameter dengan di database. ID-nya di nolin, option juga i. Kemudian ada find random kategori. Kenapa pakai agregat? Karena kita pakai sampel. Sampel itu bawaan dari si Mongo-nya buat ngambil data secara acak. Nah, kita ambil datanya acak, size satu aja. Tuh, sesuai sama API yang ada di themongodb.com. Nah, kalau ini function yang find by ingredients itu teman saya yang buat, nanti akan dijelaskan oleh Stanley. Kemudian yang terakhir ini adalah function group by. Nah, function group by ini dimulai dari kita membuat si alias ini jadi lowercase. Nah, kemudian kita menggunakan metode agregat. Kemudian di dalam agregat itu ada grup. Grup itu fungsinya buat mengelompokkan dokumen berdasarkan field yang dikasih. Kemudian kalau ID itu grup berdasarkan nilai dari field itu. Kalau count ya berarti buat ngitung jumlah dokumen dari setiap grup. Kemudian lanjut ke project. Project secara simpel bisa dibilang bahwa dia dipakai buat nentuin apa yang muncul di hasil akhir. Nah, kalau alias $/id, underscore ID maksud saya, itu buat ngasih nama baru ke file hasil grup. Nah, kalau count, count 1 itu buat ya nampilin count-nya. Kalau underscore ID seperti sebelum-sebelumnya dia buat ngilangin underscore ID unik yang ada di Mongo. Nah, kemudian yang terakhir kita bakal nge-sort mulai dari yang paling besar atau paling banyak istilahnya. Paling banyak ke paling dikit. Atau descending ya. Kemudian kita akan ekspor ini semua buat bisa dipakai di cocktail service. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang endpoint yang telah saya buat. Pertama-tama kita akan ke bagian control terlebih dahulu. Pada bagian ini kita akan memanggil fungsi dari service untuk melakukan pencarian.
lagi sesuai dengan kebutuhan yang dicari oleh user. Selanjutnya kita ke Octo Service. Pada bagian ini fungsinya akan menerima parameter ingredient dan langsung hapusnya ke repository untuk dilakukan pencarian data atau pencarian Octal yang sesuai dengan bahan ingredient yang dimasukkan oleh user. Saya akan menjelaskan bagian ingredient model terlebih dahulu. Pertama-tama kita mengimport Mongoose di dalam file kita ini. Lalu di sini kita membuat new Mongoose schema. Berarti kita membuat skema database baru di dalam Mongoose. Nah, di dalamnya itu fieldnya ada ingredient ID. Di sini itu typical number. Terus require-nya true. Berarti di sini dia perlu dan unique, harus unique. Next, untuk name itu type-nya string. Dia juga require dan dia harus unique. Description itu string bentuknya, tapi dia nggak require. Type juga string dan dia nggak require. Alkohol ini dia bentuknya boolean, berarti true or false. Nah, require-nya juga true. Alcohol by volume ini type-nya number dan dia require false. Nah, di sini kenapa ada version key false? Jadi di Mongoose ini secara default dia menambahkan field v ya ke setiap dokumen untuk versing. Dalam version key-nya false ini dia itu menonaktifkan fitur ini biar si v ini tidak muncul di database. Nah, di sini cons ingredient ini untuk membuat model bekerja dengan koleksi bernama ingredient. Nah, lalu ini modul.export sama dengan ingredient ini tuh untuk mengekspor model ingredient biar bisa digunakan sama file lain untuk di controller dan di router contohnya ke ingredient repository. Nah, di sini ada cons ingredient require models. Ini berarti dia nge-import dari file ingredient model. Nah, di sini ada fungsi custom sort by name. Jadi sort by name itu untuk mengurutkan nama-nama ingredientnya. Nah, urutannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama itu alfabetik, A, B, C, D. Lalu yang kedua itu ada untuk jumlah katanya. Kalau misalnya jumlah katanya lebih sedikit, dia akan didahulukan, baru yang lebih banyak. Nah, nextnya di sini ada create ingredient. Parameternya itu data. Di sini kita akan membuat data baru ke dalam database. Jadi akan membuat ingredient baru ya ke dalam database. Next, di sini ada get ingredient by name. Di sini parameternya itu name. Di sini itu kita fungsinya untuk find. Berarti kita akan mencari data dari ingredient ini berdasarkan nama. Di sini kenapa ada menggunakan regex? Regex ini itu untuk biar nggak case sensitif. Itu. Terus makanya ini ada option i-nya juga. Ya. Lalu next, mengganti underscore ini jadi spasi. Jadi misalnya nanti kita ketik itu, kalau misalnya yang dua kata, dia akan spasinya diganti dengan underscore gitu. Nah, di akhir-akhirnya di hasilnya itu ntar akan disort pakai fungsi sort by name ini. Next, di fungsi get ingredient by ID. Nah, ini parameternya itu ingredient ID. Di sini kita juga find ingredient ya. Kita mencari si ingredient ini berdasarkan ID. Nah, berdasarkan ID ini tinggal gampang ya ingredient.find terus parameter ingredient ID. Nah, ini kenapa ada ID 0? Ini tuh menampil biar si Mongo-nya nggak menampilkan field bawaannya di hasil query-nya. Gitu. Next ada function update ingredient by ID. Ini ada dua parameter nih, ingredient ID sama update data. Di sini pertama-tama dia find one and update. Berarti dia akan mencari dulu lalu diupdate. Nanti update-nya apa? Dia kita cari berdasarkan ID lalu kita akan update data dari ID tersebut. Nah, di sini ya seperti biasa ingredient ID dan update data. Di sini kenapa ada new true? Ini tuh buat memastikan bahwa data yang di return tuh udah yang diupdate, jadi bukan yang lama. Next ada fungsi delete ingredient by ID. Nah, ini juga sama parameternya ingredient ID, jadi kita akan langsung menghapus data berdasarkan ingredient ID ini, find one and delete. Nah, di modul export ini tuh gunanya untuk kalau misalnya mau digunain di file-file lain, jadi ibaratkan yang export. Kita lanjut ke ingredient service. Nah, ingredient service ini sebenarnya ibaratkan lanjutan dari ingredient repository tadi. Makanya ini require-nya ingredient repository. Kalau repository tadi kan berhubungan langsung dengan MongoDB. Kalau ini kayak ibaratkan lanjutannya. Nah, di sini pertama ada function create ingredient data. Nah, di sini itu fungsi untuk membuat ingredient baru ya, sesuai namanya. Terus di sini lanjut aja ke ingredient name exist. Nah, di sini itu buat ngecek apakah si ingredient name ini udah ada di database atau belum. Dia memanggil get ingredient by name, makanya parameter name. Nah, di sini ntar return-nya ingredients.length ini tuh ntar dia bakal return true or false. Next, function yang selanjutnya yaitu ingredient ID exist. Sebenarnya dia ini sama kayak ingredient by name, cuma ini jadi versi ID aja. Ini sama get ingredient by ID, memanggil fungsinya, terus parameter ingredient ID, terus ntar return-nya itu bakal true or false juga. Ini ada ingredients.length gitu. Terus selanjutnya ada get ingredient by name. Nah, get ingredient by name ini dia itu menerusin fungsi aja sih, fungsi yang dari si repository buat ngambil bahan, buat mengambil ingredient berdasarkan nama. Next, buat update ingredient by ID juga itu dia buat terusin update yang tadi function update di repository. Ini ada dilanjutin di sini gitu. Ini juga delete juga itu lanjutan dari repository, dia sama return ingredient repository, delete ingredient, parameter ingredient ID. Terus yang ini juga meneruskan juga, sebenarnya semua ini meneruskan, cuma nerusin dari fungsi-fungsi dari yang repository. Di sini kalau get ingredient by ID itu parameter ingredient ID, nah get. Terus habis itu di sini ada modul.export, sama di tiap file ada modul.export, itu gunanya untuk meneruskan fungsi-fungsi ini ke dalam bukan meneruskan, untuk mengekspor file-file ini agar bisa digunakan di file lain. Oke, sekarang kita ada di ingredient controller. Ingredient controller ini tuh ibaratkan penghubung si
service layer, ingredient service ini sama si klien kita. Klien tuh maksudnya yang make API, yang akses API kita. Di sini require ingredient service seperti yang tadi gitu. Terus yang ini error types-nya, error responder ini tuh maksudnya buat ngehandle error biar errornya rapi dan konsisten gitu. Nah, pertama kita ke fungsi create ingredient. Ini ada biasa request, respond next. Nah, di sini dia constant ingredient ID dia buat request di body-nya. Di body-nya, jadi dia ceknya yang di body ya. Kalau misalnya dia nggak ada name-nya, dia nge-throw error, name is required gitu. Kalau misalnya yang ini ingredient, kalau misalnya ingredient yang nggak masuk, dia harus ingredient ID is required karena kan dia require ya. Terus di await ingredient service, ingredient access dia ngecek si name-nya ini apakah udah ada datanya apa belum. Kalau udah ada, dia bakal ngerespon name already exists. Kalau yang ini ngecek juga si ingredient ID-nya. Await ingredient service, ingredient ID access, ngakses ingredient ID access ini. Kalau ingredient ID udah ada di database, berarti dia nge-throw ingredient ID already exists gitu. Nah, di sini ngecek juga nih, kalau si ingredient ID yang dimasukin ini harus di antara range 1 sampai 1000. Kalau enggak, dia bakal throw error. Ingredient ID must be within the range of 1 to 1000 gitu. Di sini ada tambahan request tadi date modified. Ini tuh untuk date modified-nya. Nah, isinya itu new date. Nah, pertama waktu kita sekarang membuat si datanya dengan format ISO gitu ya. Ntar akan di dalam format ISO dibuat string. Terus di slice itu berarti nge-cut bagian belakangnya. Jadi ini tuh cuma sampai, kalau sampai 19 itu berarti cuma sampai detik. Nah, ini replace T. Nah, itu tuh di antara tanggal dengan jam itu dipisah dengan T kalau misalnya dalam format ISO. Nah, di situ akan T-nya di replace sama space itu. Yang ini cost new ingredient, await ingredient service, request body. Ini ngecek dulu new ingredient, dia membuat new ingredient dari body, berarti dia input di body. Kalau misalnya belum, dia nggak ada new ingredient nih, dia bakal throw error fail to create ingredient data. Kalau misalnya berhasil, bakal respon status 201, terus bakal JSON new ingredient, berarti bakal kebuat ingredient baru gitu. Next, di fungsi update ingredient by ID, ini yang sama, request respond next. Kalau di sini dia ada request param sama request body. Request param itu apa? Jadi dia kayak nanti dia bakal ngambil yang si klien tuh input di dalam API-nya. Karena ini by ID berarti dia bakal masukin ID di dalam API itu, di endpoint-nya. Nah, di sini ada update data, request body itu buat di body-nya. Pertama, dia cek dulu. Kalau dia nggak ada ingredient ID, dia harus required. Kalau nggak ada, dia bakal throw ingredient ID is required. Nah, kalau ini number is none, itu not a number. Kalau yang dia input bukan number, bakal throw ingredient ID must be a number. Terus yang ini, ingredient ID in update data. Dia cek ingredient ID ini ada nggak sih di update data. Kalau misalnya si ingredient ID ini nggak ada, itu nanti dia cannot be update gitu. Di sini jadi ada delete update .data.ingredient data karena dia nggak bisa update gitu. Kalau berhasil ke modified, ntar bakal kebentuk lagi date modified-nya kayak tadi, to ISO string, format ISO, di slice sampai detik, T-nya di replace sama spasi. Di sini update ingredient-nya dimasukin ke ingredient service, kirim buat update ke database-nya, ingredient ID sama data yang udah di-update. Terus udah tinggal REST kirim updated ingredient. Next, delete ingredient. Delete ingredient ini sama request respond next-nya. Terus di sini ingredient ID request params juga sama yang atasnya. Di sini kalau nggak ada ingredient ID dia throw ingredient ID is required. Terus kayak tadi lagi, kalau is none not a number, dia bakal throw error ingredient ID must be a number. Terus di sini delete ingredient, dia kirim yang ingredient di delete-nya itu ke service berdasarkan ingredient ID. Kalau misalnya nggak ada, itu ntar ingredient ID not found. Kalau ternyata si lihat ingredient-nya ID-nya nggak ketemu gitu. Terus udah sih, terus ntar dia bakal throw lagi rest-nya delete ingredient kalau berhasil gitu. Di sini get ingredient by name, berarti kita mencari ingredient berdasarkan nama ya. Dia request params dari ingredient name-nya. Dia berarti ntar si client input di endpoint-nya. Kalau nggak ada ingredient name-nya, dia bakal throw error, name is required. Kalau misalnya ada, ntar dia const ingredient, await, dia kirim datanya ke service, get ingredient by name, dia akses nih fungsi ini. Kalau misalnya ingredient lainnya 0 gini, berarti dia nggak ketemu datanya, berarti emang belum dimasukkan gitu. Kalau dapat dia bakal ngebalikin si ingredient ini. Nah, ini get ingredient by ID, sama dia juga request params tapi by ID. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada ingredient ID-nya, dia bakal ingredient ID is required. Kalau not a number kayak tadi lagi must be a number. Terus yang ini ingredient ID kan tadi batasnya 1 sampai 1000. Kalau dia lebih dari 1000, ntar harus throw error ingredient ID must be within the range of 1 to 1000. Ini dia kirim lagi buat diproses ke service get ingredient by ID. Kalau misalnya di ingredient ID by ID ini ternyata ketemu di service, berarti ingredient not found. Kalau found, dia bakal JSON.ingredient, dia bakal ngasih, nge-throw gitu. Ingredient roots ini tuh bilangnya kayak penghubung antara si kliennya lagi sama logic yang ada di ingredient controller, yang soal setiap requestnya apa, responnya apa gitu. Di sini pertama dia const express, dia require express, dia berarti import express. Terus di sini dia pakai router, express.router itu tuh buat modularisasi root gitu. Nah, dia juga nge-import ingredient controller buat tadi kalau misalnya klien request apa, ntar responsnya apa.
Di sini pertama kan ada post, put, delete sama get. Post itu buat nambah data, put buat update, delete itu buat menghapus, dan get itu buat mencari gitu. Pertama dari post itu kita pakai /ingredient. Jadi kalau misalnya nanti jadinya localhost 3000 /API /cocktail /ingredient buat nambahin data ingredient. Terus yang next dia itu biasa dia nge-akses fungsi create ingredient yang ada di ingredient controller. Put. Nah, put ini kan tadi dibilang update ya. Dia tuh bakal cari datanya terus diupdate terus udah dibalikin lagi. Dia kalau misalnya dijadiin endpoint nanti bakal web mailingnya tuh localhost 3000 /API /cocktails /ingredient /update /ingredient ID-nya. Ntar ini si klien yang bakal nge-input. Untuk delete sekarang, delete berarti menghapus. Sama aja sih, ntar dia bakal aksesnya di sini ingredient /delete. Terus masukin ID-nya. Kalau misalnya kita langsung send di JSON di Thunderbolt, nanti dia bakal langsung menghapus kalau ada ingredient ID-nya. Makanya kita bakal akses ini ingredient control dot delete ingredient ID biar semuanya logiknya diurusin sama si ingredient controller. Nah, sekarang ada get yang ingredient search name dulu. Nah, name ini ntar di sini kayak biasa /ingredient /search /name. Di sini masukin nama dari ingredientnya dari si klien. Ntar dimasukin ke controller, dari controller dicek. Ntar dia kalau misal ketemu dia responsnya apa, kalau nggak ketemu responsnya apa gitu. Terus kalau yang selanjutnya ini juga get, berarti dia cari juga search ID, search ingredientnya by ID kalau yang ini berarti. Nah, dia ini masukin ID-nya juga, dia masukin ID, terus habis itu dia bakal masukin ke ingredient controller kalau misalnya ada responsnya gimana, kalau nggak ada gimana, ntar itu diatur sama si ingredient controller. Yang terakhir module.export ini buat dilanjutin ke rootnya. Jadi Gitu. get out ingredient di sini dia tujuannya untuk mengambil daftar semua bahan atau ingredient. Nah, untuk parameternya itu ada offset dan limit. Offset ini buat melewati beberapa dokumen, limit ini untuk mengambil sejumlah dokumen. Untuk yang di sini ingredient.find ini mengambil semua dokumen dari koleksi ingredient dan menyembunyikan field di underscore ID. Untuk .skip yang di sini melewati sejumlah data sesuai nilai offset. Dan limit ini mengambil data sejumlah limit, dan untuk terakhir menyalakan query dan mengembalikan hasil sebagai promise. Nah, untuk yang di sini ada get ingredient by volume. Dia tujuannya mengambil bahan-bahan berdasarkan nilai alkohol by volume tertentu. Untuk parameternya, dia tujuannya untuk nilai kadar alkohol yang dijadikan filter pencarian. Untuk return di sini, dia untuk mencari dokumen yang memiliki nilai alkohol by volume tertentu dan menyembunyikan field di underscore. Selanjutnya di bagian service ada get all ingredient di sini, tujuannya mengambil data bahan dari repository dengan pagination. Nah, untuk offset dan limit ini dia adalah parameter seperti sebelumnya. Tapi fungsi ini tidak langsung mengakses database, melainkan memanggil metode get all ingredient dari ingredient repository. Terus di bawah ini ada get ingredient by volume ini, tujuannya mengambil data bahan berdasarkan kadar alkohol dari repository. Ini untuk parameternya, alkohol by volume. Fungsi ini mendelegasikan tugas pencarian data ke ingredient repository ke get ingredient by volume. Parameter alkohol by volume ini digunakan sebagai filter. Bagian controller ada get all ingredients sampai sini. Fungsinya menghandle permintaan API untuk mendapatkan semua bahan atau ingredients dengan pagination. Untuk langkah-langkahnya mengambil dari offset dan limit di sini, dari query parameter dengan query, lalu mengonversinya ke number jika tidak ada, default itu offset itu 0, limitnya itu 10. Nah, cara memanggilnya itu dengan di sini ingredient service.get all ingredient untuk mengambil data dari service layer. Nah, terus mengembalikan hasil dalam bentuk JSON melalui REST JSON ini di sini. Terus lalu jika terjadi error, meneruskannya ke middleware error handler melalui next error di sini. Selanjutnya ada get ingredient by volume. Dia fungsinya menghandle permintaan API untuk mendapatkan bahan berdasarkan kadar alkohol. Untuk langkah pertama itu alkohol by volume dari URL parameter yang param sini, mengecek apakah parameter tersebut ada. Jika tidak, melempar error tipe validation error di sini. Nah, terus memanggil ingredient di sini by volume, dia untuk mengambil data. Jika hasilnya kosong, melempar error tipe ke not found di sini. Jika ada hasil, kirim data sebagai respons JSON di sini seperti sebelumnya. Jika error terjadi, teruskan ke middle error handle seperti sebelumnya di bagian root. Terus yang saya pakai adalah metode dengan get URL seperti berikut ini. Itu ingredient /all. Bedanya dengan yang di bawah itu ada parameter itu alkohol by volume. Terus yang di bawah itu bisa diinput dan yang di atas itu tidak bisa diinput. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.